Ya, jadi proses pemilu di Indonesia baru aja selesai dilakuin di bulan Februari di 2024 kemarin ya teman-teman. Nah, pada saat proses berjalannya pemilu kemarin, kalian pasti pernah denger dong kayak di media sosial, di TV, di radio, kayak ada proses-proses atau indikasi-indikasi kejanggalan, indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakuin sama aktor-aktor politik pada saat proses pemilu kemarin. Nah, maka dari itu dipilihlah adanya lembaga-lembaga pemantau ya, yang biasanya dari NGO atau LSM ya, yang dimana fungsinya ya untuk memantau gitu adanya jikalau adanya indikasi-indikasi pelanggaran atau kejanggalan yang terjadi pada saat proses pemilu, itu bisa langsung dilaporin ke pihak yang berwenang. Maka dari itu, di video kali ini saya dan teman-teman saya nantinya akan menjelaskan dan juga mencoba ingin menjabarkan analisis kami terhadap sebuah kontribusi LSM Migrant Care. Nah, hasil dari analisis kami nanti akan semua berdasarkan pada hasil wawancara yang kami lakukan oleh pihak Migrant Care dan juga salah satu pengamat politik. Kalau Migrant Care itu adalah lembaga pemantau. Jadi kami memantau yang pelaksanaan pemilu yang ada di luar negeri sama yang ada di daerah-daerah basis pekerja migran Indonesia, yang di situ ada perwakilan Migrant Care-nya, ada di Indramayu, Kebumen, Jember, Banyuwangi sama di Lombok Tengah ya. Ya, terutama sih ini ya penetapan DPT yang sebelumnya itu tidak melibatkan kami ya. Jadi DPT itu kan krusial ya, karena itu kan data tetap gitu. Jumlahnya aja dari tahun 2024 sama yang pemilu yang kemarin yang 2019 saja turun gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentu saja karena kami kan pemantauannya di luar negeri begitu. Nah, ini soal anggaran yang karena kami kan mandiri ya, bukan didanai oleh negara gitu. Ya, kami tentunya menginginkan penyelenggara pemilu itu melibatkan kami sejak awal ya. Contohnya soal DPT, kemudian juga calon-calon caleg anggota legislatif yang aktif juga ketika kami undang untuk memberikan visi misi begitu, karena itu kan jadi tolak ukur kami untuk mempromosikan atau memberikan pandangan juga informasi ke calon-calon pemilih yang ada di luar negeri begitu sih. Nah, itu transparansi soal DPT aja, makanya keterlibatan sejak awal itu mestinya kami diajak gitu, karena kami memang kurang ini sih ya, kurang percaya juga dengan proses pemilu yang di Indonesia ini begitu. Luar negeri selalu ada masalah, terutama kemarin itu karena banyak yang tidak masuk DPT kan akhirnya agak kacau juga itu pelaksanaan yang ada di Kuala Lumpur gitu. Kami membuat press release, kemudian audiensi ke KPU, Bawaslu, kemudian juga mengajak teman-teman jaringan sesama pemantau pemilu dalam press conference tentang indikasi-indikasi kecurangan pemilu di luar negeri begitu. Setelah melakukan wawancara dengan pihak Migrant Care, kami melakukan analisa dari jawaban-jawaban yang telah kami terima dari pihak Migrant Care. Dan berikut merupakan hasil analisa kami. Migrant Care memantau pelaksanaan pemilu di luar negeri dan di daerah seperti Indramayu, Kebumen, Jember, Banyuwangi, dan Lombok. Atau tempat pekerja migran Indonesia melakukan pemilihan umum. Migrant Care berfungsi sebagai pengawas independen pemilu yang memiliki tujuan untuk memastikan suara dari para pekerja migran dapat diproses dengan baik. Selama ini, kecurangan dalam konteks pemilu telah menjadi isu krusial bagi para pekerja migran Indonesia yang menggunakan hak suaranya di luar negeri. Selain itu, Migrant Care juga berupaya mendorong pekerja migran untuk menggunakan hak politiknya dengan cara-cara seperti menyelenggarakan seminar dan mengadakan sosialisasi. Migrant Care kerap mengurus persoalan proses pemilu, mulai dari pendaftaran DPT hingga proses penghitungan suara para pekerja migran Indonesia. Nah, dari adanya wawancara dengan pihak Migrant Care ini, kami juga melihat gitu adanya poin-poin yang dimana ingin adanya ikut kesertaan dari awal. Berarti kan di sini menunjukkan adanya bahwa Migrant Care ini tidak diikutsertakan dari proses awal, karena disebutkan dimana banyak sekali jumlah-jumlah DPT yang dimana dimanipulasi pada saat itu di Kuala Lumpur ya, di
dari laporan yang dirilis oleh Migrant Care. Maka dari itu pihak dari Migrant Care ini berharap gitu ingin adanya keikutsertaan dari proses awal gitu. Jadi mereka benar-benar ada monitoring lah dari awal sehingga tidak tiba-tiba udah ada masalah seperti kejanggalan jumlah DPT yang terjadi di Kuala Lumpur kemarin. Kurang seru kalau misalnya kita menganalisis Migrant Care cuma dari pihak Migrant Care ya. Kita perlu adanya orang lain yang di luar Migrant Care yang mungkin bisa jelaskan poin-poin lebih yang diamati gimana sih kontribusi Migrant Care ini pada saat pemilu 2024 kemarin. Saya melihatnya pemilu kemarin itu bisa dikatakan itu cukup demokratis dan berhasil. Kenapa? Karena kita menjalani proses ini dengan baik. Terlepas ada pro dan kontra di dalam proses itu wajar. Itu sah saja di dalam proses berpemilu gitu. Kita harus menjadikan pemilu ini sebagai media kita di dalam membangun bangsa. Saya melihatnya proses pemilu kemarin itu secara demokratis baik. Bahkan saking baiknya menurut saya ketika kita bisa lihat dalam proses pilpres gitu ya, ada yang coba melakukan upaya ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang konstitusi kita memberikan ruang itu. NGO itu kan bagian dari civil society. Saya melihatnya justru bagus. Ini menjadi penguat bagi dalam sebuah negara besar, negara demokrasi. Karena kalau misalkan kemudian di dalam proses penyelenggaraan negara tidak ada civil society, ini juga tidak baik. Tidak ada kontrolnya. Itu harusnya juga berpikirnya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan kemudian tidak saling membackup demokrasi, malah saling menjelekkan. Ini nggak boleh. Kalau misalkan teman-teman Migrant Care mendapatkan data itu, saya jujur nggak tahu dan kemudian harus dilihat lagi datanya diperoleh dari mana, valid atau tidak. Dan kemudian kalau memang ada itu, apakah sudah menempuh upaya hukum, misalkan melaporkan ke Bawaslu, ya. Nah itu dilakukan atau tidak? Tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Migrant Care kemarin itu sudah baik, gitu ya. Artinya kan itu malah justru telah mengisi ruang publik. Jadi saya tidak sepakat kalau dia hanya meramaikan. Ketika proses pemilu kemarin itu bagus, artinya dia bisa mensosialisasikan, dia bisa mengawal di mana ada indikasi ada pelanggaran pemilu situ. Nah, teman-teman Migrant Care ini yang bisa mengisi ruang itu, mengawal proses itu. Teman-teman NGO itu bagus untuk proses demokrasi. Selama dia juga menjalankan program itu dengan baik. Analisis dari poin-poin wawancara dengan Bang Radini Acham menunjukkan pandangan yang mendalam mengenai proses pemilu dan peran masyarakat sipil dalam demokrasi. Menandai langkah penting dalam sejarah demokratisasi negara tersebut, ia juga mengakui bahwa meskipun tidak sempurna, pemilu tersebut bisa dianggap sukses karena prosesnya berjalan dengan baik. Mencerminkan komitmen untuk menggunakan pemilu sebagai sarana untuk membangun bangsa. Selanjutnya, dia juga menegaskan pentingnya peran organisasi non-pemerintah atau NGO dalam memperkuat demokrasi, menganggap sebagai penguat yang vital dalam masyarakat sipil. Sebagai contoh, Bang Radian mengapresiasi peran Migrant Care, sebuah NGO yang spesifik fokus pada tenaga kerja asing, menunjukkan kemampuan mereka dalam menspesialisasikan peran mereka dalam proses demokratisasi. Analisis ini mencerminkan pengamatan kritis Bang Radian terhadap dinamika politik dan sosial di Indonesia, serta pandangan yang positif terhadap peran masyarakat sipil dalam memperkuat sistem demokratisasi. Bang Radian juga melihat pemilu kemarin bisa dikatakan cukup demokratis dan berhasil karena kita menjalani proses ini dengan baik, dan juga Bang Radian berstatement tidak ada pemilu yang sempurna, tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu itu sebagai media kita dalam membangun bangsa dan demokrasi. Menurut Bang Radian, NGO itu adalah sebagai bagian dari civil society, bagian dalam sisi penguatan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Dengan adanya NGO, itu bagus untuk menjadi penguat dalam suatu negara yang cukup besar di negara demokrasi ini. Sekian hasil analisa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.